Shalom semuanya, selamat pagi. Aduh, kurang semangat nih. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Tuhan Yesus, hari ini kita ada di saat ini kita bersekutu bersama-sama bukan sebagai hanya orang percaya pada Tuhan, tapi kita sebagai keluarga di hadapan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mau serahkan hati kita, Bapak Ibu. Kita percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Jadi mari kita berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan, penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Segala pikiran-pikiran, kesibukan-kesibukan kita mau tinggalkan itu agar kita mau merasakan Tuhan lebih dalam lagi. Pada saat ini saya mau mengajak kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak. Kita akan mengingat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus dalam tahun ini, di bulan ke-11 di minggu terakhir ini. Kita percaya karena kebaikan Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita punya berbagai permasalahan, tapi mari kita bawa itu di hadapan Tuhan sebagai persembahan, sebagai kehidupan kita untuk Tuhan. Besar kerinduan kami Tuhan untuk ada di dalam-Mu semakin dalam, semakin dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami datang
Tuhan Bapak Ibu semua. Jadi mari kita kembali memuji menyembah Tuhan. Dalam Tuhan ada dalam seluruh hati kita berfirman Tuhan. Suatu di mana hati yang subur menghasilkan buah.
selalu baru setiap hari Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, hari yang baru. Terima kasih untuk hari Tuhan di mana kami boleh berkumpul di rumah-Mu Tuhan. Kami boleh meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami mau duduk diam dan merenungkan sebagian firman-Mu. Urapi kami yang telah Tuhan utus, yang telah Tuhan pilih untuk menyampaikan pesan dari Tuhan bagi jemaat tempat ini. Kami siap Tuhan, kami buka hati, pikiran, dan telinga kami. Kami siap untuk dengar, siap untuk tangkap, siap untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami lakukan dalam nama Yesus. Kami berdoa syukur dan siap firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Terima kasih Pak Joko dan Ibu yang sekian kali ini memberi saya kesempatan untuk melayani di rumah Tuhan. Ini rumah baru buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan juga sama saya Pak, ini stoknya lama tapi di branding. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa setiap dari kita pasti memang perlu namanya sebuah perjalanan iman. Karena memang kita melihat yang namanya pertolongan Tuhan, kita melihat yang namanya kebaikan Tuhan, meskipun di masa-masa sulit. Nah, itulah apa yang mau saya sampaikan pagi hari ini. Bagaimana kita mengalami kasih Tuhan di masa-masa yang sukar. Dan seringkali Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus, kita tidak bisa mengalami kebaikan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita nggak pernah bisa ngerti dengan dong, dengan gitu ya, kebaikan Tuhan kalau kita nggak melalui masa-masa sulit. Karena gini Bapak Ibu Saudara ya, Bapak Ibu Saudara taruhlah Bapak Ibu Saudara hiking nih, naik gunung gitu ya. Naik gunung dan kehabisan air, dan kemudian Bapak Ibu dari puncak-puncak kelelahannya, puncak-puncak kehausannya, sampai di atas tiba-tiba ada yang jualan teh, ada yang jual macam-macam, air mineral segala macam. Kira-kira laku nggak Bapak Ibu? Laku keras. Gitu ya. Kenapa? Dan di situ waktu minum itu, waktu minum teguhan pertama itu, waduh, di pengamal udah kering, kerontang, udah nafas gak mau ngos-ngosan, tiba-tiba serasa seger. Gak peduli lagi mereknya apa, apakah aqua, sangkua, aqua, apa-apalah gitu ya. Gak peduli, karena pada saat itu kita sudah sampai di titik kehausan sehingga enak. Makanan itu paling enak itu cuma dua. Satu dimakan pas kita lapar-laparnya. Yang kedua kalau kita dibayarin. Haleluya. Pak Him tahu aja ya, puji Tuhan. Tapi memang begitu Bapak Ibu Saudara. Kadang kita itu nggak bisa mengapresiasi apa yang Tuhan lakukan buat kita kalau kita nggak lebih dulu di titik memang kita udah desperate banget. Yang setuju katakan amin. Kalau hidup itu biasa-biasa saja. Itu seperti kita masuk jalan tol. Saya dengar di tol BSD itu sudah mulai disambungkan untuk mengarah ke arah Balaja dan sekitarnya dan seterusnya, dan nanti kan kembali lagi nyambung ke bandara. Kalau seandainya berjalan tol itu dibuat benar-benar mulus dan panjang, apa yang terjadi biasanya Bapak Ibu? Nah, apakah ada diabetes atau enggak? Pokoknya kalau udah jalan yang mulus, pokoknya udah ngantuk ya. Tiba-tiba gravitasi bumi itu kenceng banget, khususnya untuk mata bagian atas. Tapi kalau misalnya Anda lewat di sebuah jalan yang memang sengaja di beberapa ruas itu dibuat bergelombang, itu kayak bangunin kita, goncangan-goncangan kecil yang bangunin kita supaya kita tetap sadar. Nah, Bapak Ibu Saudara dan terkasih dalam Kristus, kita akan belajar dari satu tokoh yang namanya Caleb bin Yefune. Bagaimana dia justru mengalami kasih Tuhan di masa-masa yang tidak mudah. Kita sama-sama tahu Caleb ini bersama dengan Yosua masuk dalam tanah perjanjian. Nah, kita buka dalam Yosua pasal 14 ayat 13 sampai 15. Semoga cukup jelas. Ayatnya sebelum ini ada sedikit. Nah, kelihatannya Bapak Ibu. Kalau enggak silahkan buka di Alkitab masing-masing. Yosua 14 ayat 13 sampai 15. Yang sudah menemukan katakan amin. Ya, baru beberapa masing cari Yosua 14, 13, 15. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Lalu Yosua memberkati Caleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Pada sebabnya
orang Kenas itu sampai sekarang ini karena ia telah mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dulu adalah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Kenan, dan amanah negeri itu berhenti berperang. Siapa Kaleb? Kaleb ini kalau dari bahasa aslinya namanya Kaleb, artinya sepenuh hati, utuh. Nama Kaleb juga diartikan sebagai anjing. Ya. Jadi seorang pemimpin suku Yehuda. Nah, ayahnya namanya Yefune, makanya namanya kan Kaleb bin Yefune, bapaknya namanya Yefune. Orang Kenas. Nah, orang Kenas ini nanti kalau Bapak Ibu Saudara baca baik-baik dalam zamannya Abraham, orang Kenas atau suku Kenas ini memang sudah menjadi penduduk asli yang mendiami daerah Kanaan. Sehingga beberapa teolog menduga suku Kenas ini atau Kenas ini menjadi salah satu leluhur daripada bangsa suku Yehuda, suku Kenas ini. Ya. Nah, kita sama-sama tahu ceritanya, kita bilang bahwa sebelum Musa memimpin bangsa Israel masuk dalam perjanjian, terlebih dulu dia bentuk pasukan pengintai 12 orang dari 12 suku Israel, masing-masing pemimpin. Ini yang dipilih bukan orang-orang kacangan, bukan orang-orang nggak jelas, tapi ini pemimpin kualitasnya. Dari 12 yang mengintai, kita sama-sama tahu ceritanya, yang 10 nada suaranya seragam, yang 2 agak sumbang. Nah, dengar baik-baik, khususnya anak-anak muda. Nah, hari-hari ini saya sering ketemu dengan orang tua yang ngeluh, anak saya ini lebih percaya sama apa yang dikatakan orang-orang banyak. Kalau udah mayoritas yang ngomong, itu pasti benar. Jadi kalau seolah-olah kalau udah trending, itu yang benar. Nah, saat ini di sosial media kita dibombardir dengan begitu banyak fakta, begitu banyak data. Dan kita harus pilih dengan hati-hati. Tidak sedikit anak-anak muda yang sekarang ini mulai percaya memang gender bukan cuma 2. Padahal Alkitab yang kita baca tiap hari, semoga saya baca, ada Bapak Ibu sudah baca tiap hari, itu gender itu cuma 2. Tapi karena begitu hebatnya promosinya, begitu hebatnya marketingnya, sekarang banyak anak muda yang percaya tak cuma 2, ada 5, ada 12. Alkitab yang saya baca, Alkitab yang kita baca berkata terang tidak bisa bercampur dengan gelap. Carilah yang sepadan, tolong yang sepadan, mitra yang sepadan. Tapi hari-hari ini sering membuktikan anak-anak muda paling tidak 30% diantaranya setuju, nggak apa-apa nikah antaragama, tidak masalah. Alkitab yang saya baca, Alkitab yang kita baca berkata tidak ada orang lain yang bisa menjumpai Allah Bapa selain melalui Tuhan Yesus yang setuju, katakan amin. Tapi hari-hari ini 25% 30% anak muda berkata nggak harus jadi orang Kristen untuk masuk selamat, masuk surga. Semua agama bisa membawa kita masuk surga. Kenapa? Karena diviralkan. Dengar baik-baik, termasuk 10 orang ini. 10 orang yang seragam ini dampaknya bisa mempengaruhi 12 sub paling tidak. Tapi Kaleb dan Yosua beda. Di mata mereka, orang-orang Israel, 2 orang ini sumbang, minoritas, suaranya nyeleneh sendiri. Tapi kita sama-sama tahu bahwa justru 2 orang yang minoritas ini justru suaranya benar, yang setuju katakan. Saya ulangi ya, justru 2 orang yang minoritas ini justru yang berkata kita bisa ngambil daerah itu. Tapi mereka nggak didengar. Mereka nggak didengar. Yang menarik adalah bangsa Israel yang kemudian berhasil masuk tanah Kanaan. Itu ada 2 golongan. Yang satu sebagian besar adalah mereka-mereka yang lahir di padang gurun. Cuman 2 yang berasal dari generasi yang keluar dari Mesir, yang lahirnya di Mesir, ngelihat 10 tulah, ngelihat laut merah dibelah, ngelihat bagaimana koko-kokonya, engkongnya, papinya ngalahin orang Amalek. Cuma 2 yang berhasil masuk garis finish tanah perjanjian, namanya Yosua dan Kaleb. Menarik untuk kita lihat.
dua orang yang dianggap sumbang nada suaranya, yang dianggap aneh sendiri, nyeleneh daripada yang lain, justru yang mereka masuk tanah perjanjian. Nah itu tentang Kaleb. Sekarang kita lihat Hebron. Hebron ini salah satu dari 4 kota suci Israel. Ya, ada Yerusalem, Tiberias, Safed, dan Hebron. Disebut juga Kiryat Arba. Kiryat Arba ini artinya the city of Ford. Nah, city of Ford merujuk pada dua fakta. Yang pertama adalah 4 raksasa besar yang tinggal di situ, yaitu Arba, dan kemudian ketiga orang anaknya, yaitu Ahiman, Sheshai, Talmai, dan Arba. Jadi 4 orang ini. Dan dikatakan bahwa yang namanya Arba ini yang deden kota yang paling gede dari suku Enak. Namanya suku Enak, tapi nggak enak sebenarnya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara bingung-bingung siapa sih suku Enak itu, kenapa kok disebut-sebut di Alkitab? Anda nanti bisa jam lompat ke 1 Samuel 17. Dan di situ ketika Daud lagi nganter makanan buat kuku-kukunya di medan perang, muncul satu tokoh tentara Filistin yang nantangin orang Israel, mengolok-olok orang Israel. Namanya siapa Bapak Ibu? Namanya siapa? Peter. Ini bulan semua minggu. Oikos Church memang luar biasa. Haleluya. Saya sedang membiasakan nama baru bagi saya. Nah, Goliat aja udah bikin orang Israel ngeri. Tingginya 6 meter, kurang lebih lah. Nah, padahal Goliat itu dibandingkan dengan yang Arba dan anak-anaknya ini belum ada apa-apanya. Anda bisa bayangkan betapa tinggi besarnya suku Enak itu. Makanya nggak heran 10 orang ngomongnya bilang apa? Kita ini kayak berhalak, pasti kita dilalap sama mereka, diinjak, dipikes saja mati kita. Nah itu Kiryat Arba mengacu pada 4 nama ini. Tapi Kiryat Arba juga bisa mengacu pada 4 orang besar Israel, 4 pasang orang besar Israel yang dimakamkan di sana. Yang pertama adalah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diduga pernah dimakamkan di Hebron. Kemudian ada Abraham dan Sarah, Ishak dan Ribka, kemudian Yakub dan Lea. Ini dimakamkan di Hebron. Jadi memang Hebron ini luar biasa bagi orang Israel. Hebron kemudian, terutama di zamannya Yakub, di zamannya Daud, ini menjadi kota perlindungan. Kalau ada orang bunuh orang, kabur, selamat sampai Hebron, nggak boleh diapa-apain. Jadi memang ini sudah diumumkan. Siapa yang melakukan pembunuhan tapi bisa berhasil kabur sampai ke Hebron, nggak boleh diapa-apain. Cuman Daud sendiri yang berani melanggar ketika dia ngejar seorang yang dia mau bunuh sampai ke Hebron. Ini kota perlindungan. Hebron ini tanah yang subur Bapak Ibu Saudara. Di antara semua daerah di Israel, di Kanaan, Hebron ini termasuk yang paling subur. Tapi Hebron ini daerah sisa. Ya. Kenapa daerah sisa? Ini yang paling susah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang sedang kuliah, ada yang sedang sekolah, ada yang pernah kuliah, pernah sekolah, pernah ngalamin namanya ujian, betul ya? Betul ya? Saya tanya ya. Biasanya strateginya kalau ngerjain ujian ulangan, yang soal yang paling susah dulu, yang paling gampang dulu Bapak Ibu? Paling gampang dulu. Yang paling susah disisain terakhir. Ya kan? Ini aja dah. Masa ulangan 1 jam 45 menit kan begini doang. Gila, nggak cukup lah. Yang lain dulu aja. Kalau keburu dikerjain, kalau enggak lumayan yang lain udah banyak yang kerjain. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, orang Israel waktu masuk tanah Kanaan kayak gini nih, Bapak Ibu Saudara. Sisanya saya tahu kenapa itu yang paling susah. Semua dari kota Israel ngumpul di situ. Biangnya biang di sana. Nah, masalahnya yang biang ini bukan cuma biang aja yang tinggal di sana, tapi memang Hebron itu sendiri adalah tempat dari seluruh Kanaan yang kotanya besar dan berkubu. Jadi udah orang-orangnya paling gede, lokasinya, demografisnya memang paling susah untuk dimasuki. Gak heran tadi di perikop yang kita baca tadi, waktu kalian berhasil merebut Hebron, orang langsung berhenti. Karena sumber masalahnya ditumpas. Bapak Ibu Saudara, kalau masih ingat satu daerah bekas pelacuran di Jakarta Utara, zamannya Pak Gubernur Ahok, ya, Kalijodo kalau nggak salah ya. Begitu sumber masalahnya,
dengkotnya preman disikat, berhenti. Gak ada yang malah, gak ada yang macam-macam. Betul? Zaman itu ya? Yang nggak tahu gubernur yang kemarin diapain. Saya nggak mau komen, nggak mau masuk ke politik. Tapi itu poin saya. Ketika sumber masalahnya ditumpas, langsung aman semua. Kenapa? Itu biangnya. Dan biasanya memang biangnya paling susah ditumpas. Nah, sekarang tadi Kaleb, terus Gebron. Sekarang tentang masa suka. Memang Bapak Saudara saya nggak tahu Bapak Saudara, tapi saya termasuk salah satu dari cukup banyak, bukan sedikit, cukup banyak orang yang bertumbuh dalam awal-awal masa kekristenan saya dengan konsep bahwa orang Kristen itu nggak mungkin mengalami masa suka. Benar nggak? Pernah dengar ya pengajaran kayak gitu ya? Oh Tuhan Yesus itu baik. Pokoknya kalau kamu miskin masuk Kristen jadi kaya. Kamu banyak masalah bertobat dengan Tuhan Yesus masuk Kristen, masalahmu selesai. Tuhan yang nyelesain. Kamu nggak usah maju, Tuhan yang perang. Waduh. Ini memang nggak salah sih memang sih, tapi ya kita sikapi pengajaran seperti dengan hati-hati. Kita dibangun seolah-olah jadi orang Kristen itu menjadi nggak siap menghadapi masa-masa sulit. Makanya ketika menghadapi masa-masa sulit, semua kaget. 2 tahun lebih kemarin masa-masa COVID ketika lagi tinggi-tingginya, begitu banyak orang-orang Kristen yang tergoncang imannya dan kelepek-kelepek akhirnya. Dan tidak sedikit yang kemudian mulai menjadi agnostik atau bahkan menjadi ateis. Nggak percaya lagi sama Tuhan kok kayak gini. Kalau memang Tuhan itu baik, seperti kata guru suami saya, kenapa kok papi saya ini bisnisnya takut akan Tuhan, diatur semuanya sesuai firman Tuhan, perpuluhan bayar, nabur buat pekerjaan gereja, wasulung pun juga bayar. Habis. Tuh orang-orang yang nggak pernah berpuluhan kok bisa tuh. Tenang Pak Joko. Saya nggak akan provokasi meninggalkan Yesus ya. Tapi ini fakta di lapangan. Saya harus ngomong ada. Itu kenapa Tuhan nggak lindungi orang-orang yang kena COVID itu? Yang takut akan Tuhan, yang hidupnya baik, yang hidupnya benar, yang ngomongnya hati-hati, diselamatin gitu loh. Kenapa kok malah mati? Itu sementara orang-orang yang jahat, yang kenal Tuhan, jahat, yang ngomong sembarangan, kok itu hidup? Hanya orang Kristen nggak siap dari masa suka, padahal sebagai saudara kasih dalam Kristus. Matius 7:24-27 berkata, masa suka itu nggak pandang dulu, Bapak Ibu. Matius 7 bicara soal 2 buah rumah yang dibangun dengan 2 macam dasar. Yang satu adalah yang dasarnya pasir, yang satu dasarnya adalah batu karang yang teguh. Waktu ada hujan badai, saya tanya, yang kena yang mana, Bapak Ibu? Berdoa. Yang kena hujan badai yang mana? Berdoa. Yang kehujanan. Dua-duanya atau salah satu aja yang mana? Rebuke, dua-duanya kucing, nonton di belakang. Ketawa kita seumuran ya. Semua alami. Karena justru hujan badai banjir itu yang mereveal, mengungkapkan seperti apa dasarmu. Karena namanya dasar nggak kelihatan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa beribadah tempat ini, wow, keren banget. 4 lantai, bagus banget. Saya naik dari bawah sambil cerita ini. Ya Tuhan, tinggi sekali. Tapi saya menikmati, gitu ya. Ini keren tempat ini. Pak Kim keren banget kantornya. One of the best, salah satu kantor yang cukup baik lah ya di daerah sini ya yang pernah saya masuki. Saya nggak mungkin di Jakarta ya. Gitu ya. Tapi buat BSD dan sekitarnya udah oke lah. Fasilitasnya oke. Cuma kurang satu, liftnya aja nggak ada. Haleluya. Poin saya adalah gedung ini kuat luar biasa. Tapi gedung ini bisa kuat luar biasa sehingga kita bisa pasangin macam-macam. Bisa pasangin tadi kalau Bapak Ibu Saudara turun ke bawah lagi ada mesin jahit, saya bilang mesin jahit. Maksudnya zaman-zaman mami saya suka jahit kecil gitu ya. Di rumah saya ada 1 Pak, kalau betul lagi 1.
Masih ada di rumah saya, di rumah mami saya di Semarang, masih ada mesin jahit kuno gitu ya, yang saya suka main juga di situ. Masih. Bisa kayak gitu semuanya, kenapa? Karena fondasinya kuat. Saya tidak bisa fondasi. Dari mana kita bisa tahu fondasinya kuat atau enggak? Habis gempa 5,6 kemarin, terus kita cek, ini nggak ada yang ngangkat. Gedung ini sudah 15 tahun lebih. Yang ngerjain bener loh nih. Kenapa? Nggak ada arusnya, fondasinya bagus. Setelah diuji beberapa kejadian, diuji oleh masa, diuji oleh waktu, diuji oleh masa-masa sulit, baru kelihatan fondasinya kuat apa enggak. Dan sering kali Tuhan izinkan, Tuhan pakai masa sulit itu bukan mata rohani kita. Ibrani 12:26-28. Sekali ada orang mengguncangkan kata firman Tuhan, kata Tuhan, supaya orang bisa melihat mana yang bisa tergoncangkan, mana yang tidak tergoncangkan. Dan supaya orang bisa berpegang kepada yang tak tergoncangkan itu. Setuju katakan amin. Ada banyak anak Tuhan yang kemarin kelepek-kelepek ketika di masa-masa sulit. Dan kemudian mereka tadi begitu rajin melayani, begitu kalau ditanya apa kabar, oh haleluya puji Tuhan. Bisnisnya dihajar, keuangannya dihajar, goncang semuanya. Ketika disapa lagi gimana? Baik. Gak ada lagi puji Tuhannya. Ayat udah lupa semua. Terus pamit sama Pak Joko sama Ibu. Saya tolong jangan jadwal pelayanan. Saya mundur. Keuangan saya nggak beres. Kemarin kami ngobrol-ngobrol dengan satu pasang suami istri. Ada orang-orang yang pendapatnya begini. Kalau kaya, diperkaya, dipermudah bisnisnya, baru diberkati Tuhan. Saya bilang itu pandangan sangat lemah sekali. Terlalu kecil kalau kita mendefinisikan nama itu berkat Tuhan, disertai Tuhan, cuma diukur dari kekayaan. Hanya ngomong kemudian iya Pak, seperti dia ada kasus keuangan, ada masalah keuangan. Nah itu hati-hati, terlalu kecil kita mengkotakkan tanda orang diberkati Tuhan, disertai Tuhan, cuma diukur dari kekayaannya aja. Hati-hati di masa-masa sulit, itu cara Tuhan kasih dia. Siapa yang imannya benar-benar kuat dan siapa yang enggak. Sayangnya di masa-masa pandemi banyak berguguran. Mereka pikir mereka punya iman yang kokoh yang kuat, rajin melayani, nabur buat gereja. Begitu dihajar dengan masalah ekonomi, langsung aman. Saya jangan pelayanan dulu. Gak ada Tuhan-Tuhanan, gak ada perpuluhan-perpuluhan. Mana buktinya dan segala macam. Dan justru masa-masa sulit sebenarnya mengungkapkan apa yang gak kelihatan, yaitu apa? Karakter seseorang dan kualitas iman kita. Setuju katakan? Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Oikos Church, yang jemaat-jemaat yang ketika kemarin masa-masa sulit, engkau menjadi better, bukan bitter. Engkau menjadi pribadi lebih baik, lebih kuat, bukan jadi lebih baik dan kecewa. Karena permasalahannya sebenarnya bukan kapan masa suka berakhir, tapi bagaimana respon kita terhadapnya. Pada ketemu dengan orang-orang yang selalu muter-muter terus di padang gurun, nggak selesai-selesai masalahnya. Ujiannya kok nggak selesai-selesai ya Pak? Kan? Tanya ya Bapak Ibu. Kenapa sih zaman Anda kuliah, zaman Anda sekolah dulu? Kenapa ada yang lulus, ada yang harus ngulang, remedial? Yang remedial biasanya nilainya nggak baik. Betul? Kenapa nilainya kurang? Karena jawabannya banyak salah. Banyak anak Tuhan terjebak di padang gurun proses kehidupan. Ada respon salah. Ngomel, ngeluh, bagi-bandingin, padahal bandingin Farel, ojo dibanding-bandingin. Kalau lagi tolong saya kapan? Haleluya, haleluya hari Minggu. Tapi dalam hatinya kapan Tuhan? Kok gak jawab-jawab? Ada yang kesaksian di gereja ini. Aja. Kok Tuhan pilih kasih? Kayaknya aku tobat baru. Aku esok dari Kristen kok. Udah pakai mani Tuhan.
hari baru, saya udah lama jadi orang Kristen, nggak ditolong-tolongin, gimana nih? Dengar baik-baik, yang membuat seringkali kita nggak bisa mengalahkan perjanjian, yang membuat kita nggak bisa keluar dari masalah, bukan karena Tuhan nggak berkenan untuk menolong kita, karena sikap hati kita yang masih sama. Setuju katakan? Bisik-bisik kanan kiri bilang, itu yang suka bilang ngomel-ngomel, bukan jemaat. Jemaat sini nggak ada yang kayak gitu. Maksudnya nggak ada yang ngaku kok. Nah, apa buat orang ini berbeda, sehingga dia bisa merayakan kasih Tuhan, bisa merayakan Tuhan di masa-masa suka. Yang pertama, kalian punya jiwa yang berbeda. Katakan sama-sama jiwa yang berbeda. Ini bukan orang lain yang ngomong loh. Ini Tuhan sendiri yang ngomong, Bilangan 14:24. Tapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya. Jeroannya itu beda Kaleb. Casingnya boleh kita elek, tapi prosesornya kenceng. Nah kebanyakan dari kita kalau beli sesuatu casingnya kan glowing, pelit. Waduh keren, pegangannya enak ini. Waduh kelihatannya kokoh. Yang ketok-ketok yang kadang-kadang saja yang kita. Padahal yang penting adalah jeroan, daleman. Anak saya ngajarin kami kalau beli handphone, jangan cuma lihat casingnya aja. Kameranya ada berapa? 4. Wih, spesifikasinya lihat prosesornya. Mesinnya siapa yang ngeluarin chipnya? Kapasitas memorinya berapa? RAM-nya berapa? Itu yang membuat anak saya tertarik. Beli laptop, beli PC, gitu ya. Itu semuanya jeroannya dulu. Nah, Tuhan melihat jeroannya mana? Jiwanya ini beda, hambaku ini. 12 pengintai dikirim untuk mengintai, bukan orang sembarangan loh. Pemimpin suku semuanya. Tongkrongnya pasti hebat-hebat. Pengalaman perangnya luar biasa. Kredibilitasnya nggak usah diragukan lagi menurut manusia. Tapi baru kelihatan kualitas aslinya ketika mereka pulang dari pengintaian. Yang 10 ngomongnya, pulang aja. Bagus sih, bener, iya bener, nggak salah bener. Udah lagi buahnya di manis-manis, gede-gede, gitu ya. Wah luar biasa. Kita akan menuai apa yang kita nggak tabur. Kita akan minum dari air yang kita nggak bangun sumurnya. Kita akan tinggal di rumah yang kita nggak bangun rumahnya. Wah lu keren luar biasa, tapi susah. Kelihatan hatinya, bahkan kelihatan karakternya. Mereka kemudian berontak sama dia. Pulang aja, cari pemimpin baru. Pemimpin mau ngajak kita ke kehancuran ini. Apaan ini? Dengan baik-baik. Yosua Kaleb punya jiwa yang berbeda. Mereka juga melihat fakta yang sama yang dilihat orang-orang 10 orang yang lain. Tapi mereka memilih setelah melihat fakta, mereka pegang kata firman Tuhan yang sesuai dengan Tuhan. Karena Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kalau dulu Tuhan bisa kerjakan, hari ini pun Tuhan bisa kerjakan, sampai kapanpun Tuhan bisa kerjakan mujizatnya. Tepuk tangan buat Tuhan kita semua. Roma 12 ayat 2 dalam bahasa Indonesia sehari-hari berkata begini, jangan ikuti norma-norma dunia ini, biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru supaya kalian berubah. Katakan sama-sama berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik, yang menyenangkan hatinya, dan yang sempurna. Setelah kita terima Tuhan Yesus, jangan kemudian cuma jadi orang yang ya udah jadi Kristen, ya kan, pakaiannya baru, tapi jeroannya lama. Masih gundel, masih ngomel, masih bohong, masih cheating kalau bisnis, masih cheating, masih nipu keluarga juga, gitu ya, berkhianat sama istri, ya selingkuh sama yang lainnya dan segala macamnya. Bisik-bisik lagi kanan kiri bilang, yang paling seperti tadi itu orang-orang lain semua dari di gereja ini.
menjadi orang Kristen bukan cuma bicara soal kita ngerti apa yang benar dan yang salah, tapi menjadi orang Kristen yang dewasa adalah kita tahu apa yang benar, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ini goal kita. Nah, untuk bisa mengerti ini kita harus berubah sikap hati kita, paradigma kita. Kantong anggur diisi anggur yang baru, tapi kalau kantongnya masih kantong lama pasti rusak. Ya, setuju katakan? Gimana cara punya jiwa yang berbeda, Pak? Terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan buktikan komitmenmu untuk meninggalkan hidup yang lama, masuk hidup yang baru dengan memberi dirimu dibaptis. Baptisan tidak menyelamatkan, betul sekali. Yang menyelamatkan adalah iman kita kepada Tuhan Yesus. Tapi baptisan adalah bukti nyata kita benar-benar serius mau meninggalkan hidup yang lama, masuk hidup yang baru di dalam kasih Tuhan Yesus. Katakan amin. Izinkan hidup dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Pak, taruh dari mana Pak orang dipimpin Roh Kudus? Apakah dia bisa berbahasa roh berjam-jam? Itu cuma salah satu ujung kecil saja. Tapi dari mana kita bisa tahu ini pohon mangga atau pohon durian? Dari mana Bapak Ibu? Buahnya. Ketok nongkok. Tapi setelah dia lihat buahnya durian ternyata. Karena pohonnya mungkin mirip-mirip, saya nggak tahu. Karena dua-duanya saya nggak suka. Dari mana kita bisa tahu sesuatu dipimpin Roh Kudus? Oleh karena hidupnya menghasilkan buah-buah yang bisa dilihat nyata. Apa buah roh? Kasih, sukacita, apalagi? Dan penguasaan diri. Hanya lari. Itu aja. 9 buah roh itu keluar nggak kelihatan, bisa dicicipi. Melekat sama Tuhan. Kelihatan kok orang melekat sama Tuhan benar-benar emang enggak? Kelihatan. Bukan karena dia pelayanan, bukan karena dia khotbahnya bagus, bukan karena hidupnya diberkati secara keuangan. Orang yang nempel sama Tuhan, apapun yang terjadi, yang keluar dari mulutnya selalu mengatakan hal yang sama. Puji Tuhan. Pujilah Tuhan. Saya nggak ngerti kenapa Tuhan izinkan saat ini. Aku nggak ngerti sih. Tapi satu hal yang aku tahu, dia nggak pernah sama. Orang yang melekat sama Tuhan, ada sesuai melihat masalah, benar. Tantangan, tapi mereka langsung pegang sama Tuhan. Kita percaya sama Tuhan. Dan setuju katakan amin. Tundukkan pikiran kehendak kita di bawah pikiran Kristus dan bertumbuh dalam kasih. Ini caranya kita punya jiwa yang berbeda. Praktekkan kasih di rumah, di mana berada. Yang kedua, kalian pertama kali beda karena dia ikut Tuhan sepenuhnya. Katakan sama-sama, ikut Tuhan sepenuhnya. 1, 2, 3. Bilangan 14:24 berkata begini, tapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang daripadanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Artinya kaki kanan kiri dua-duanya ikut Tuhan Yesus, derek Gusti Yesus. Gak ada plan lain, gak ada ikut yang lain, gak ada. Ikut Tuhan Yesus sama masih percaya Feng Shui. Ikut Tuhan Yesus sama masih percaya hari baik hari jelek. Ikut Tuhan Yesus sama masih percaya nonton Sio. Jadi mana dia jam? Kamu kebo, dia tikus, gak bisa. Karena dia bingung. Tapi dia ini manusia loh, Mak. Makanya nasi sama mama, kamu kok tega sih ngatain aku tikus? Mohon maaf, jika dia masih percaya, tolong kaki kanan kirimu dua-duanya ikut Tuhan Yesus. Selama kau masih separuh-separuh gini, kau tidak bisa ngalamin benar-benar namanya pertumbuhan dalam kasih Yesus. Halo. Waktu kami nikah, kami tanya, kenapa kok harus tanggal 1 November? Udah lewat sih. Kenapa 1 November? Gampang, 1. Ingatnya gampang, 1/11. Saya ini orang yang lalai, tanya istri saya. Jadi kalau supaya saya nggak tidur di luar, saya harus hafal. Saya anniversary 1/11. Yang kedua, itu hari Minggu.
kan? Itu hari Minggu. Simpel aja. Oke. Kenapa harus masuk ibadah apa? Masuk resepsinya jam 1? Ya nggak ada sih, nggak ada pertimbangannya apa. Ibadah kan jam 10. Siapa tahu ngarak-ngarak dikit ibadahnya. Terus kan perlu ditata ulang lagi nih mukanya dan di make up ulang segala macam. Jadi kira-kira kalau sampai situ restoran itu jam 1 pas lah. Semua ada dasarnya. Nggak ada hari baik, hari jelek, nggak ada begitu. Hitung-hitungan, oh kamu tanggal berapa lahirnya? Kalau semua tanggal berapa lahirnya? Oh bagusnya kan nikah tak maksudnya jam sekian. Dasarnya oh. Halo. Amin. Tidak mendua hati. Karena kalau orang mendua hati, kamu akan terima apa? Kamu akan ngambil apa? Kalau kau bingung terus, aduh mah bingung mah, pilih yang ono, yang ini ya. Pilih Yohanes. Markus baru juga. Sorry. Jangan bercakap. Tulus, motivasinya benar. Itu namanya ikut Tuhan sepenuhnya. Engkau nabur karena memang Tuhan gerakkan kau untuk nabur. Engkau nabur karena memang kau mengasihi Tuhan, sudah betul mengasihi kita. Jangan nabur karena kau ingin Tuhan sama Tuhan. Katanya kalau saya menabur, saya akan menang 30, 60, 100 kali lipat. Saya nabur segini aja deh. Makanya saya naburnya segini. Supaya nanti ROI-nya gede. Tidak usah terus kali lipat, 30 kali lipat itu harus cukup. Itu kau tidak bukan memberi, kau bukan sedang memberi, kau sedang transaksi dagang sama Tuhan. Sikap hatimu salah. Kalau kau ngasih, kau gak peduli. Baliknya kapan? Gak peduli baliknya berapa kali lipat. Tapi memang Tuhan gerakkan aku. Tuhan sudah mengasihi saya di gereja, saya tabur ke gereja. Tuhan sudah mengasihi saya tabur ke pekerjaan Tuhan. Percaya dengan segenap hati, gak bisa berpengertian sendiri. Jangan sak mau-maunya. Taati firman-Nya. Karena dia harus 1 ayat 8 kita. Kuatkan teguhkan hati. Jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Bukan belajar dan beruntung, setuju katakan amin. Yang ketiga yang terakhir, kualitasnya kalian. Dia sangat setia. Kesetiaannya tinggi. Katakan sama-sama kesetiaan yang tinggi. 2, 3. Bilangan 14:24 ayat 24 dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tapi tidak demikian, bukan ia tetap setia kepadamu. Kesetiaannya tingginya luar biasa. Sebab itu akan membawa dia ke negeri yang telah dimasuki. Firman Tuhan bilang orang baik itu banyak, tapi yang langka apa? Kesetiaan punya kualitas yang lebih baik di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, daripada cuma sekedar orang baik. Jangan puas jadi orang baik, jadilah orang yang setia. Setia pada janjimu, setia pada komitmenmu, tepati janjimu. Kau janji sama anak, kau janji sama istri, kau janji sama suami, tepati. Setuju katakan amin. Kau janji sama orang tua, janji mami aku tidak akan ulang lagi. Aku minta maaf. Minta maaf itu artinya 2. Engkau menyesal, dan yang kedua, engkau janji kau tidak akan ulangi lagi. Minta maaf. Suaminya kencang banget dari dulu. Ini terakan ayah yang betul-betul mengaminkan gitu ya. Dengan baik-baik. Anak itu punya 1001 alasan untuk gak setia. Betul, sebetulnya bukan cuma dia, bukan cuma Yosua kan yang ngomongnya beda. Dia cuma ngomongnya beda. Bukan cuma Yosua mengingatkan orang Israel tentang janji Tuhan. Dia juga teriak hal yang sama. Tapi begitu Yosua dipilih jadi pemimpin, kalian tidak patah semangat. Kalian tidak ngomel. Kalian tetap melakukan apa yang menjadi komitmennya dia. Sampai tiba waktunya untuk dia klaim janji Tuhan bagi diri. Dia nggak memberi jabatan, Bapak Saudara. Saya nggak pernah baca di Alkitab kalian diangkat jadi wakilnya Yosua atau apa, nggak pernah saya baca seperti itu. Kalian ini tetap simple saja.
Gak neko-neko, gak aneh-aneh, gak merasa berjasa terus minta jabatan, enggak. Belajar dari kawan. Kita ketemu orang-orang kadang-kadang gini kan, lu udah mau masukin lo ya perusahaan itu ya, gajimu gede kan? Iya. Traktir lah, oh jangan jadi kacang itu pas sama kulitnya. Kamu kan tak bantu, tak dukung kamu jadi pemimpin tempat ini. Apa beres budimu? Orang kayak gini, bantunya nggak terus beda dengan kamu. Dia nggak dapat jabatan, dia nggak peduli. Dia bantu 11 suku yang lain untuk mendapatkan hak mereka. Yang komen, suruh perang dulu, jangan langsung ke Hebron, bantu perang dulu. Yang nurut. Setelah sebagian besar tanah dikuasai, setelah 11 suku yang lain ketemu, wilayahnya sudah dapat bagiannya, baru dia minta bagian. Dan dia nggak minta aneh-aneh. Dia menghadap Yosua nggak minta jabatan, dia menghadap Yosua nggak minta yang lain. Dia cuma minta kasih izinin aku, bless me, berkati aku, relakan aku, restui aku mau ambil janji Tuhan bagi hidup di Hebron. Dia nggak peduli yang lain. Dia nggak peduli jabatan, dia nggak peduli bagian lebih besar, dia nggak peduli. Dia nggak minta dihargai. Dengar baik-baik. Ada orang-orang yang membantu kita dengan tulus, ada yang membantu kita karena tulus. Mungkin kita nggak tahu awalnya bagaimana, tapi kadang-kadang Tuhan izinkan. Ada masa-masa yang sulit, ada masa-masa yang nggak gampang. Itu Tuhan mau kasih tahu sama kita, loh, yang duduk sama kamu, begitu mengenai masalah, langsung bes-bes bablas aku. Kamu pikir teman, lihat, Tuhan mengizinkan kita mulai masa-masa sulit karena Tuhan mau bantu kita melihat mana teman-teman yang tulus dan mengikuti. Karena Tuhan mau kasih goncangan dalam sebuah gereja. Dan Tuhan mau kasih lihat, ini loh yang jemaat yang sungguh-sungguh mau bertumbuh, dan mana jemaat yang cuma sekedar tahu karena punya maksud mau menjalankan gereja itu. Saya nggak tahu kenapa orang bisa ngomong. Dengar baik-baik, masa sulit jangan ditakuti, jangan dihindari. Enjoy it, nikmati. Karena itu proses untuk detox karakter kita, check up iman kita sudah kuat yang benar atau belum, dan kemudian juga detox orang-orang di sekeliling kita. Karena Tuhan mau jauhkan kita dari pergaulan buruk yang setuju katakan amin. Dan jauhkan kita dari orang-orang yang menipu kita dengan cara-cara yang nggak enak. Itulah Tuhan kita, dia sayang sama kita yang suci katakan. Dan kali ini perhatikan baik-baik, 10 suku yang lain hebat-hebat pemimpinnya, tapi begitu dikasih masa sulit mereka langsung ngomongnya gak keluar. Mereka mau berontak Pak cuma ke Yosua dan Musa, apalagi ke Musa. Mereka mau berontak pada Tuhan sendiri karena mereka gak percaya dengan janji Tuhan, dan mereka mau jalan sendiri. Dengan baik-baik, masa sulit boleh membuat kau kecewa, kau jatuh. Dengan baik-baik, kalaupun kau jatuh, Tuhan sudah janji kau tidak akan sempat tergeletak. Isi juga tangan Anda. Jangan nyimpang dari jalan Tuhan. Jangan jadi pahit hati. Daripada kau tanya, Tuhan kenapa saya dalam ini? Tuhan kapan ini selesai? Lebih baik kau tanya, Tuhan apa yang harus saya ubah? Roh Kudus, tolong tunjukin saya. Jangan-jangan sikap hati saya, jangan-jangan pola pikir saya, konsep saya harus saya ubah supaya saya bisa tune in sama frekuensinya Tuhan, supaya saya bisa ngikutin jalannya Tuhan dan dari Tuhan dengan benar. Itu yang Ayub lakukan. Dia nggak pernah protes sama Tuhan, dia nggak pernah ngeluh, dia nggak pernah ngomel, dia nggak pernah berontak sama Tuhan. Dia cuma tanya, tolong kasih tahu saya salah saya di mana. Itu doang, sepanjang 41 pasal, cuma itu doang pertanyaan Ayub. Tolong Tuhan, aku tuh salahnya apa? Mendengar baik-baik, tetap pegang firman janji Tuhan. Kaleb setia bukan karena Hebronnya, bukan karena jaga suku,
karena dia mengenal dan percaya kepada Tuhan yang berjanji kepada Yesus juga akan. Dia tahu Hebron itu susah. Dia tahu Hebron itu masa-masa yang tidak gampang. Dia pergi ke sana karena dia percaya sama Tuhan. Daud ketika sampai di medan perang melihat Goliat, Daud gak terpengaruh dengan janjinya. Reward akan diperoleh. Kamu jadi mantunya Saul, kamu akan bebas pajak, kamu akan dikasih hadiah uang yang sangat banyak dan segala macamnya. Tapi Daud gak peduli dengan reward itu. Daud cuma mikirnya satu, siapa anjing yang gak bersunat ini yang berani menghina aku yang hidup. Cuma itu doang. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus jemaat Oikos Church, jadi jemaat-jemaat yang punya sikap hati yang murni. Kau punya jiwa yang beda, kau punya pola pikir sikap hati yang beda. Engkau setia ikut Tuhan sepenuhnya, dan engkau setia dalam batas yang tinggi. Makin besar pressure yang kau hadapi, makin sulit proses yang kau hadapi, makin Tuhan sedang murnikan dirimu di dalam kasih Tuhan. Setuju katakan amin. Dua hal yang kalian terima ketika dia melakukan 3 hal ini. Yang pertama, Tuhan tuntun dan menolong kalian mencapai destiny ini. Tuhan sendiri ngomong, aku akan bawa dia ke negeri yang telah dikunjunginya sebagai pengintai, dan keturunannya akan mendapat bagian penuh dalam negeri. Bukan cuma kalian, tapi semua keturunannya terima bagian yang terbaik dari negeri. Orang tua dan calon orang tua, ketika kau melakukan hal-hal yang baik, ketika kau melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, mungkin kau tidak langsung menuai hasilnya hari ini, saat ini, tapi mungkin nanti akan menikmati hasilnya ketika kau melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Anak cucunya akan menuai, cucu akan menuai. Izinkan saya, waktu saya sudah melewati banyak sih. Izinkan saya cerita satu cerita ini. Ada seorang hamba Tuhan yang hidupnya berintegritas luar biasa. Dia bekerja, dia juga ada seorang pekerja yang juga luar biasa integritas, jujur, badan perempuan, nggak mau aneh-aneh, nggak mau macam-macam, nggak mau nyuri-nyuri, nggak mau apa, jujur aja kerjanya. Hidupnya memang sederhana sekali. Anak perempuannya murna nggak keluar. Aku nggak bisa kayak teman-temanku, bisa pakai pakaian yang bagus, bisa pesta ke sana kemari, ngomel terus anaknya. Dia nggak suka. Papa jadi orang kurang pinter. Pak, sekali-sekali menutup mata sedikit lah, dikasih duit sama orang supaya ngubah pembukuan, terima aja Pak, biar kita hidupnya lebih baik Pak, dan segala macamnya. Enggak, saya melakukannya benar. Dia jaga integritas hidup. Akhirnya dipanggil Tuhan dalam kesederhanaan. Singkat cerita, si anak ini dia hidup sederhana, tapi dia bisa menyiapkan uang tabungan supaya anak bisa kuliah. Singkat cerita, anak ini kuliah, dia lulus, dia cari kerja. Kita dipanggil wawancara kerja sebuah perusahaan yang sangat besar, sangat terkenal di zamannya. Lalu kemudian dia, ketika dia masuk, udah ada sekian orang direksi perusahaan itu, dan salah satu owner yang berdiri, dia bilang, "You anaknya Pak ini ya?" "Iya." "Udah, Bapak Ibu, kita nggak usah cari yang lain, pilih dia aja, terima dia jadi karyawan." "Kenapa?" "Bapaknya orang baik." "Bapaknya orang baik. Saya tahu bapaknya, hidupnya jujur, hidupnya baik-baik, gak pernah neko-neko. Pasti yang lain juga baik-baik." Bapak Ibu Saudara, hari itu pandangannya berubah. Kita nggak pernah tahu bagaimana integritas yang kita lakukan. Saya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba saya jadi seperti ini. Kita melakukan hal yang benar, kita melakukan hal yang baik. Mungkin dari kita udah tertekan sana sini. Ya gara-gara Papa terlalu jujur sih, hidup kita jadi susah. Papa terlalu baik sih, terlalu jaga aturan. Pak miring-miring dikit gak apa-apa lah Pak, supaya kita bisa healing ke Bali, kita bisa healing ke Singapura. Dengar baik-baik, jaga hidupmu. Tuhan akan tolong kau mencapai destiny yang ditujukan dengan Allah. Dan yang kedua, kenapa kalian bisa menjaga sikap hatinya, menjaga jiwanya, menjaga kesetiaannya? Apa hasilnya buat kalian? Yang kedua, dia dapat kehormatan dari teladan dan kesaksian.
untuk the next generation. Dengar baik-baik jemaat Tuhan. Waktu orang Israel masuk tanah perjanjian, sebagian besar adalah generasi yang lahir di tanpa ada guru, yang nggak melihat sendiri 10 tulah, nggak melihat sendiri laut terbelah, nggak bisa melihat kedahsyatan mujizat Tuhan yang membawa mereka sampai ke Kanaan. Kurang pengalaman iman mereka, masih kurang. Tapi dahsyat sekali ketika dia pertahankan imannya dengan benar di hadapan Tuhan. Tuhan pakai Kaleb jadi contoh, sehingga sebagian besar orang Israel masuk tanah Kanaan bisa melihat, kayak gini. Aku cuma dengar ceritanya Laut Merah, cuma dengar ceritanya 10 tulah, cuma dengar ceritanya mereka kami ngalahin orang Amalek. Tapi gara-gara satu orang mereka jadi makin percaya sama Tuhan. Ini toh hasil orang yang takut akan Tuhan. Ini toh hasil orang yang melihara kesetiaan sama Tuhan. Apalagi dengar kabar Kaleb berhasil merebut Hebron. Wah, mereka makin kuat dengan mereka pada Tuhan. Dengar baik-baik, kita hadir di tengah-tengah dunia di mana generasi muda butuh teladan, butuh contoh, lihat sendiri model-model orang yang takut akan Tuhan seperti apa. Orang yang jaga kekudusan, orang yang jaga iman kepada Tuhan, orang yang selalu jaga integritasnya di hadapan Tuhan. Generasi muda butuh model-model itu. Karena begitu banyak hari-hari ini, justru banyak generasi muda yang meninggalkan gereja karena mereka capek melihat kemunafikan di gereja, karena mereka capek melihat orang-orang yang katanya melayani Tuhan, pengerja, pemimpin gereja, hidupnya gak karu-karuan. Hari ini kan hari Minggu aja. Kemana hari Kamis yang dia keluar dari pagi pijat plus. Pemimpin kok kayak gitu. Katanya haleluya puji Tuhan, tapi cara bisnisnya kok licik kayak gitu. Banyak anak muda yang meninggalkan gereja karena mereka kurang melihat teladan. Syukurlah, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus bagi Anda, orang-orang tua, jaga iman, jaga kesetiaan, jaga sifat hati, punya pemikiran yang benar tentang Tuhan. Jangan ngomong, apalagi jangan kau gosipkan pemimpin, jangan kau omongan hal yang tentang pemimpin. Berkati pemimpin, supaya anak-anak bisa melihat, papa mama ngasih teladan yang luar biasa. Iman dan Yesus kayak gini, kebaikan demi kebaikan. Kami berdua cerita sama anak-anak bagaimana kebaikan dan kebaikannya kami alami sekeluarga. Anak saya butuh laptop, tiba-tiba ada yang kirimin laptop baru sehingga dia tetap bisa menyelesaikan tugas-tugas dan kuliah yang di bagian IT. Anak saya butuh kerjaan, dengan cara yang paling gampang sehingga sekarang dia bisa kerja di perusahaan toko online terbesar di Indonesia. Dari dia zaman dia magang lulus, dia sudah bisa masuk ke situ. Ini semua kebaikan dalam kehidupan kita juga akan aneh. Apapun yang terjadi, jangan putus harapan, jangan putus asa. Sadrak bahasa Akhir itu ngomong, kalaupun Tuhan nggak tolong kami, tetap kami tidak akan nyembah patung itu. Bisa nggak cuma Pak Iwas Church ngomong juga hal yang sama? Kalaupun Tuhan nggak tolong kami, tetap kami nggak akan nyembah kemana-mana. Ketika kapal hidupmu sedang dihantam badai, jangan minta Tuhan memperkecil ombak dalam hidup. Jangan jadi orang Kristen yang cengeng. Tuhan, dilewatin, aku gak kuat. Diambil aja masalahnya dari aku, Tuhan. Tolong buka jalan yang gampang biar hidup itu enak. Memangnya Tuhan itu apa? Awal buka jalan biar kita ke jalannya enak. Jangan minta kemudahan, tapi minta Tuhan. Ada ombak besar, tolong Tuhan perbesar mesin kapal itu, perbesar imanku, perbesar tekadku Tuhan untuk setia sama Tuhan, supaya aku bisa melewati ombak besar ini dan aku keluar dari pemenang. Setuju katakan amin. Saya nggak tahu apa bagaimana Bapak Ibu Saudara hari-hari ini sampai memang sudah sering maju sebentar ke depan, tapi kita mau berkata, kita mau deklarasikan melalui lagu yang menyanyikan ini, aku punya Tuhan yang besar, yang kalau janji asal ditepati. Imanku bersepakat percaya pada kuasanya dan aku terima
Tuhan yang besar. Referennya saja. Aku punya Tuhan yang besar, Dia telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, Dia telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, Dia telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima Saudara berwaktu untuk mata dan dengan kepala. Dan hari ini jika Roh Kudus itu bekerja, Roh Kudus melawat jemaat Tuhan tempat ini. Reveal Tuhan, sikapkan Tuhan, ungkapkan Tuhan. Ingatkan mereka pada hal-hal yang harus mereka perbaiki Tuhan. Engkau bukan sedang mengkondem, Engkau bukan sedang menghakimi, memojokkan, tapi Engkau sedang menginformasikan, memberitahukan, menyingkapkan, supaya setiap jemaatmu sadar apa yang menjadi ganjalan dalam hidup mereka selama ini. Mungkin pola pikir yang salah, mungkin sikap hati yang salah, mungkin ada dendam yang belum diselesaikan, dituntaskan, ada pengampunan yang belum dilepaskan, ada trauma yang belum diatasi, ada luka yang belum disembuhkan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau mengizinkan Kaleb mengalami masa-masa yang indah, mengalami kasih Tuhan, kebaikan Tuhan di masa-masa sulit. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, aku juga tolong jemaat-jemaat Oikos Church Tuhan yang sedang bergumul hari-hari ini. Mungkin ada di antara mereka bahkan yang mungkin sudah mulai melemah, ada di antara mereka sudah mulai Tuhan meragukan janji Tuhan dalam hidup mereka. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Kau lawan mereka. Izinkan Tuhan Roh-Mu yang kudus memeteraikan setiap benih firman Tuhan tabur pada pagi hari ini, menggemakan dalam hati sanubari mereka, mengingatkan mereka ketika mereka sedang lelah, ketika mereka sedang letih, ketika mereka sedang Tuhan hampir menyerah. Oh, ingatkan Tuhan para Kaleb yang tetap bisa mengalami kebaikan Tuhan di masa-masa suka. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Kau melawat dan Kau memberkati, Kau menguatkan setiap jemaat-Mu Tuhan, baik yang mengikuti tempat ini maupun yang nanti akan mengikuti rekamannya. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tolong Tuhan. Roh-Mu yang kudus memampukan setiap jemaat-Mu di Oikos Church ini Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi prinsip firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini. Memberkati memurapi Pak Joko dan Ibu Tuhan, Pak Kinoto dan keluarganya, para pemimpin tempat ini, satu persatu Tuhan lawat, Tuhan kuatkan, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan mereka sehati sepikir Tuhan, jadikan mereka bersatu hati Tuhan, untuk menjalani babak baru dalam kehidupan mereka di gereja tempat ini Tuhan. The best is yet to come. Masalah mungkin tidak akan selesai, belum akan selesai, kata Tuhan. There will be tough times, akan ada masa-masa sulit lagi di depan ini, tapi pegang janjiku, kata Tuhan. Bersepakatlah, bersepahatilah. Jadi kalian punya jiwa yang beda, setia sampai akhir, dan punya ketulusan, tidak mendua hati, sepenuhnya ikut Tuhan, sepenuhnya nurut sama Tuhan. Kau akan lihat pembedaan yang akan Tuhan kerjakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap para pemimpin
mencemari tempat ini. Jadikan mereka pelaku-pelaku firman yang setia. Jadikan mereka karet-karet modern zaman ini, sehingga kehidupan mereka boleh menjadi saksi bagi orang sekeliling mereka, dan banyak jiwa-jiwa Tuhan kirimkan ke tempat ini untuk mereka mengenal Kau lebih lagi. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan kembali kepada saja mari terimanya di dalam nama Yesus doa syukur yang diberkati sama-sama katakan amin. Nama Tuhan, terima kasih kepada firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu bisa tertanam dalam hati batin kita semua yang dapat melakukannya dalam kehidupan hari-hari. Sekarang kita akan memberikan persembahan syukur. Kami mengundang Pak Cece untuk membawa kita dalam doa bersama. Dalam doa persembahan Bapak Ibu. Bapa kami yang bersembahan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu yang telah mengabulkan bagi setiap kami pribadi Tuhan. Ya firman-Mu Tuhan terus bertumbuh dan bertumbuh dan menjualkan kehidupan kami. Bapak di bahasa kami memuka hati dan menghargai segala apa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami pribadi. Pada saat ini juga Tuhan kami mau beri Tuhan apa yang menjadi perintah-Mu dalam setiap kehidupan kami sebagai umat-Mu Tuhan. Kami mau beri persembahan yang terbaik untuk setiap kehidupan kami pada hari ini Tuhan. Karena Tuhan lebih baik dahulu untuk kehidupan kami pribadi dan Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkati Tuhan persembahan kesepuluhan, diakonia, misi dan sebagainya Tuhan. Kami siap memberi Tuhan pada hari ini dengan sukacita penuh dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan, bersyukur dan berdoa Tuhan. Dan kami siap memberi. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita usaikan ibadah kita mau berdoa bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun pada bulan November ini. Saya mengundang Ibu Anggreni bisa maju ke depan untuk kita berdoa bersama-sama. Ibu Neni, Leni Noviardi, Ibu Clara, kemudian Bapak Asam dan Ibu Licin. Yang berulang tahun di bulan November ini. Silakan maju ke depan, kita mau berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan November ini. Saya mengundang jemaat kita bangkit berdiri bersama. Pak Joko bisa berdoa bersama setiap jemaat yang berulang tahun di bulan November. Ada bingkisan Pak Joko, mungkin bisa dibuka dulu bingkisan.
Tuhan Yesus, terima kasih. Kami selalu bersyukur bahwa Tuhan untuk semua kasih karunia ke pemeliharaan yang sempurna atas setiap kami semuanya. Kami bersyukur pada pagi hari ini untuk anak-anakmu yang saat ini pada bulan ini berulang tahun. Tuhan, terima kasih juga oleh karena Engkau yang memelihara mereka semuanya, sehingga sampai dengan saat ini mereka dalam keadaan baik adanya Tuhan, sehat rohani dan jasmani. Dan hari-hari ke depan mereka adalah milikmu, mereka anak-anakmu, ya setelah rancangan Tuhan yang pasti baik itu terjadi atas mereka. Berkati rohaninya, berkati jasmaninya, berkati apapun yang dikerjakannya boleh berhasil oleh karena pertolonganmu, biar semuanya dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan anak-anakmu ini dalam pemeliharaan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dari Oikos Youth ada bazar ya, ada bazar. Nanti setelah keluar Bapak Ibu bisa lihat dan bisa bergabung untuk acara ini. Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai, mari kita berdoa sama-sama. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama keluarga Kristus di tempat ini. Kami boleh menikmati pujian penyembahan kami, syukur kami kepada Tuhan. Kami boleh menikmati pesan Tuhan, kami boleh dikuatkan oleh Tuhan lewat hamba-Mu yang Tuhan kirim di tempat ini. Kiranya pesan Tuhan boleh membuat kehidupan kami semakin hari semakin bertumbuh. Kami berdoa bagi Pak Himawan yang Tuhan kirim, Tuhan memberkati keluarganya, memberkati pelayanannya. Tuhan pakai hari makin efektif bagi pekerjaan Tuhan dimanapun dia berada. Jemaat Tuhan, sebelum kita berpisah, kita pulang, percayalah bahwa persekutuan dalam Tuhan, Tuhan tidak akan pernah berakhir. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan dari Allah Bapa yang tak akan pernah berakhir, kasih karunia yang tak pernah putus dari Yesus Kristus, penghiburan, tuntunan, pertolongan, penghiburan yang senantiasa ada dalam hidup kita oleh